Pertama, masuknya Portugis ke Indonesia. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dimulai pada abad ke-16 dengan Portugis sebagai pelopor yang mendarat di Malaka pada tahun 1511. Di bawah pimpinan oleh Alfonso de Albuquerque, mereka mencari jalur perdagangan rempah-rempah setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani yang menghalangi akses Eropa ke rempah-rempah. Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen atau Katolik dengan tokoh yang terkenal ialah Franciscus Xaverius. Portugis ini tidak hanya memusatkan kegiatannya di Indonesia bagian timur atau Maluku, tetapi juga ke Indonesia bagian barat atau Pajajaran pada tahun 1522. Portugis datang ke Pajajaran di bawah pimpinan Henry Leme dan disambut dengan baik oleh Pajajaran dengan maksud agar Portugis mau membantu menghadapi ekspansi Demak. Yang kedua yaitu masuknya Spanyol ke Indonesia. Setelah Portugis, Spanyol menyusul dengan mendarat di Tidore pada tahun 1521 di bawah pimpinan Ferdinand Magellan yang juga mencari rempah-rempah. Ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Magellan pada tanggal 7 April 1521 telah sampai di Pulau Cebu. Rombongan Magellan diterima baik oleh Raja Cebu. Dengan meninggalnya Magellan, ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Sebastian del Cano melanjutkan usahanya untuk menemukan daerah asal rempah-rempah. Dengan melewati Kepulauan Cagayan dan Mindanao, akhirnya sampai Maluku. Kedatangan bangsa Spanyol ini diterima baik oleh Sultan Tidore yang saat itu sedang bermusuhan dengan Portugis. Sebaliknya, kedatangan Spanyol di Maluku bagi Portugis merupakan pelanggaran hak-hak monopoli. Perlu dipahami bahwa setelah Portugis berhasil menemukan Kepulauan Maluku, perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Dalam waktu singkat, Lisabon berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Yang ketiga yaitu masuknya Inggris ke Indonesia. Dalam kaitan ini, Inggris dapat mengambil keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah, karena Inggris mendapatkan rempah-rempah secara bebas, relatif murah di Lisabon. Rempah-rempah itu kemudian diperdagangkan di daerah-daerah Eropa Barat bahkan sampai Eropa Utara. Tetapi karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis sebagai bagian dari perang 80 tahun, maka Inggris mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah dari pasar Lisabon. Oleh karena itu, Inggris kemudian berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Banyak anggota masyarakat, para pelaut dan pedagang yang tidak melibatkan diri dalam perang, justru mengadakan pelayaran dan penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Dalam pelayarannya ke dunia timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, Inggris sampai ke India pada tahun 1602 di bawah pimpinan Sir James Lancaster. Pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten mengadakan hubungan bilateral antara pedagang Inggris dengan Banten. Selain di Banten, Inggris juga membangun kantor dagang di Jayakarta. Inggris datang ke Indonesia pada akhir abad ke-16 dengan ekspedisi pertama dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Inggris telah mendirikan banyak kantor dagang di daerah Indonesia seperti Goa, Makassar, dan Aceh. Tetapi dengan sikapnya yang sombong dan otoriter, masyarakat Indonesia tidak menyukai pedagang-pedagang Inggris. Berbeda halnya dengan Belanda yang mampu mendapatkan hati masyarakat Indonesia, sehingga Inggris tidak bisa melawan Belanda dan pada akhirnya meninggalkan Indonesia pada tahun 1682. Keempat, yaitu masuknya Belanda ke Indonesia. Sebelum datang ke Indonesia, para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di Lisabon atau ibu kota Portugis. Pada waktu itu, Belanda masih berada di bawah penjajahan Spanyol. Mulai tahun 1585, Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah dari Lisabon,
karena Portugis dikuasai oleh Spanyol. Dengan putusnya hubungan perdagangan rempah-rempah antara Belanda dan Spanyol mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjelajahan samudra. Pada bulan April 1596 menjadi penjajahan paling lama di Indonesia. Mereka mendirikan Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC pada 1602 untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan memonopoli sumber daya alam. Kedatangan bangsa-bangsa ini tidak hanya mengubah peta perdagangan, tetapi juga membawa dampak besar seperti di struktur sosial, budaya, dan politik masyarakat Indonesia. Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dalam pelayarannya menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan diakhiri dengan Banten. Pada saat itu, Banten berada di bawah pemerintah Maulana Muhammad. Kedatangan rombongan Cornelis de Houtman pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Namun karena sikap yang kurang baik sehingga orang Belanda diusir oleh Banten. Selanjutnya orang-orang Belanda meneruskan perjalanan ke timur, akhirnya sampai ke Bali. Rombongan dari negeri Belanda di bawah pimpinan Jacob van Eyck dan van Eyck Wariwijk dan dengan 8 buah kapalnya tiba di Banten pada bulan November 1598. Sementara itu, hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk sehingga kedatangan bangsa Belanda diterima dengan baik. Sikap Belanda sendiri juga sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para penguasa Banten, sehingga 3 buah kapal mereka penuh dengan muatan rempah-rempah atau lada dan dikirim ke negeri Belanda, sedangkan 5 buah kapal lainnya menuju ke Maluku. Keberhasilan rombongan Van Eyck dalam perdagangan rempah-rempah mendorong orang-orang Belanda yang lain untuk datang ke Indonesia. Akibatnya terjadi persaingan di antara para pedagang Belanda sendiri. Setiap kongsi bersaing secara ketat. Di samping itu, mereka juga harus menghadap persaingan dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Melihat gelagat yang demikian, Olden Barneveldt menyarankan untuk membentuk perserikatan dagang yang mengurusi perdagangan di Hindia Timur. Pada tahun 1602 secara resmi terbentuklah VOC atau Perserikatan Dagang Hindia Timur. VOC membuka kantor dagangnya yang pertama di Ambon pada tahun 1602 dikepalai oleh Francois Wirter. Kondisi masyarakat Indonesia pada penjajahan bangsa Barat, terutama Belanda, dapat dilihat dari sektor politik, budaya, agama sebagai berikut. Yang pertama itu sosial. Masyarakat terbagi menjadi kelas-kelas sosial dengan bangsawan dan priai bekerjasama dengan pemerintah kolonial. Sementara rakyat jelata yang sebagian besar adalah petani hidup dalam kemiskinan akibat kebijakan tanam paksa atau kultur stelsel yang memaksa mereka menanam komoditas untuk kepentingan ekspor. Yang kedua yaitu ekonomi. Ekonomi masyarakat sangat tergantung pada Belanda dengan monopoli perdagangan yang merugikan petani lokal. Mereka mengambil sumber daya alam Indonesia seperti tanah, tambang, dan hasil bumi dengan harga yang murah. Perekonomian Indonesia pada saat itu sangat bergantung pada Belanda dan kaum pribumi hanya memiliki peran kecil dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga yaitu pendidikan. Pendidikan sangat terbatas dan diskriminatif, hanya tersedia untuk kalangan elit saja. Yang keempat yaitu budaya. Budaya masyarakat Indonesia pada masa penjajahan tertekan oleh kebijakan kolonial. Pendidikan hanya tersedia untuk kalangan elit dan bahasa Belanda menjadi bahasa resmi, sementara bahasa dan budaya lokal seringkali dilarang oleh pemerintah kolonial. Yang kelima yaitu agama. Agama yang dianut masyarakat Indonesia bervariasi dengan pengaruh besar dari Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen. Yang keenam terakhir yaitu di bidang politik. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem pemerintah yang sentralistik dan otoriter. Masyarakat Indonesia kemerdekaannya seringkali ditekan dan ditindas oleh pemerintah kolonial itu sendiri.
Adapun perlawanan masyarakat Indonesia terhadap penjajah, terutama bangsa Barat seperti Portugis dan Belanda, muncul dalam berbagai bentuk dan memiliki dampak yang signifikan. Berikut adalah beberapa bentuk perlawanan, di antaranya. Yang pertama, perlawanan bersenjata. Masyarakat melawan penjajahan melalui perang terbuka seperti Perang Diponegoro dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang Aceh dipimpin oleh tokoh seperti Cut Nyak dan Tengku Umar. Pemberontakan Banjar dipimpin oleh Pangeran Antasari. Yang kedua yaitu perlawanan non-kekerasan, meliputi gerakan sosial dan politik seperti Gerakan Kartini memperjuangkan emansipasi perempuan dan pendidikan, organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam yang berjuang melalui jalur politik. Yang ketiga, taktik gerilya, menggunakan taktik gerilya untuk melawan penjajah, memanfaatkan medan yang menguntungkan. Dampak dari bentuk perlawanan masyarakat Indonesia terhadap penjajah mencakup beberapa aspek yang signifikan. Yang pertama yaitu kesadaran nasional. Penjajahan menyebabkan meningkatnya kesadaran akan kebebasan martabat bangsa yang memicu semangat perlawanan di kalangan rakyat. Yang kedua yaitu pertumbuhan gerakan nasionalis. Perlawanan terhadap penjajah juga melahirkan gerak nasionalis yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta yang berjuang melalui jalur politik, sosial, dan budaya untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, perubahan sosial dan budaya. Perlawanan seringkali berfokus pada pemerintahan, identitas budaya, dan agama dari upaya asimilasi penjajahan. Yang keempat, taktik perlawanan. Masyarakat menggunakan taktik gerilya dan perang hitam untuk melawan penjajah, manfaatkan medan yang menguntungkan bagi mereka. Yang kelima yaitu dampak ekonomi. Penjajahan yang menekankan menyebabkan penderitaan ekonomi tetapi juga memicu perlawanan yang mengarah pada perubahan struktur ekonomi di kemudian hari. Adapun warisan yang ditinggalkan oleh penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Yang pertama yaitu dari segi positif, yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur. Kolonialisme membawa pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan sistem transportasi yang mempermudah mobilitas dan perdagangan. Yang kedua yaitu pendidikan. Munculnya sistem pendidikan modern yang memberikan akses kepada sebagian masyarakat untuk belajar, membaca, dan menulis, meskipun terbatas pada elit. Yang ketiga yaitu pengenalan teknologi baru. Teknologi pertanian dan industri diperkenalkan meningkatkan produktivitas di beberapa sektor. Yang keempat yaitu pembentukan batas wilayah. Kolonialisme membantu membentuk batas-batas administratif yang menjadi dasar negara Indonesia modern. Adapun dampak negatif yang ditinggalkan yaitu eksploitasi sumber daya alam, yang kedua penindasan budaya, dan yang ketiga ketidakadilan sosial, yang keempat pecahnya persatuan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.